Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah tahun baru, ajaran baru ini ya. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19. Nah, tak terasa sudah awal pembelajaran baru. Yuk kita buka semangat baru, buka lembaran prestasi baru. Walau masih belum bisa sekolah tatap muka dengan normal seperti dulu, tapi tetap semangat belajar ya. Nah, kesempatan ini Ustadz akan berbagi tips belajar daring yang nyaman dan sehat. Berikut beberapa tips agar kita semua bisa belajar daring dengan nyaman dan sehat. Yang pertama, siapkan ruang belajar yang nyaman. Dalam proses pembelajaran daring, layaknya orang dewasa yang bekerja dari rumah, anak-anak pun membutuhkan tempat yang nyaman dan tenang agar ia bisa belajar dengan optimal. Jika selama ini anak belum terlalu memperhatikan ruangan belajar, maka dari sekarang hal tersebut bisa mulai untuk disiapkan. Jika memungkinkan, pilihlah ruang yang berbeda dengan ruang lain yang rentan ada gangguan untuk anak tersebut. Jangan lupa untuk turut memperhatikan aspek pencahayaan yang masuk ke ruang belajar agar hal tersebut anak dapat belajar dengan nyaman dan aman. Yang kedua, aspek fisik anak dalam belajar. Nah, ketika belajar, salah satu metode yang penting diajarkan pada anak yang lebih sering yaitu menatap laptop ataupun gadget, apa ya, yaitu dengan metode 20-20. Dalam metode ini orang tua membuat alarm atau jeda tiap 20 menit dan ajak anak untuk melihat benda jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Karena mustahil untuk mengukur benda sejauh 6 meter, Anda bisa mengajak anak untuk melepaskan pandangannya ke jendela atau depan rumah. Metode 20-20 akan membantu mata menjadi lebih rileks serta menghindarkan Anda dan si kecil dari gangguan mata lelah dan mata kering. Tak lupa juga posisi duduk juga seringkali dirubah-rubah, bergerak untuk mencegah gaya hidup sedentari. Nah, ini selanjutnya diajak, kalau sudah agak pernah diajak untuk berolahraga kecil, yaitu menggerak-gerakkan badan agar badannya tetap segar, sehat dan bugar. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan anak untuk belajar. Metode pembelajaran dari rumah karena pandemi juga akan membuat anak membutuhkan penyesuaian. Selalu tanyakan pada anak, kira-kira ia membutuhkan apa agar belajarnya tetap maksimal, termasuk penggunaan alat digital, namun tetap dalam pendampingan dan pengawasan orang tua. Mungkin juga bisa memperhatikan materi belajar anak agar pengalaman belajarnya sepenuhnya berubah. Tak berubah maksudnya ya. Misalnya, biasanya di sekolah guru memberikan
materi dalam format digital. Jadi memungkinkan materi tersebut bisa dicetak atau di-print agar ia tetap seolah-olah membaca buku dan mengurangi penggunaan laptop yang berlebihan. Yang keempat yaitu mengatur waktu belajar layaknya hari-hari normal. Nah, di sini bisa kita cek dalam jadwal pokok belajar, termasuk waktu untuk ibadah, jam tidur, jam makan, jam mandi, hingga jam waktu belajar. Kalau membiarkan jam aktivitasnya berantakan, ini akan membuat proses belajar anak terganggu. Contohnya, anak terlambat untuk tidur, ia akan beresiko terlambat bangun tidur, dan selanjutnya efeknya pada jam-jam sekolah, walaupun masih di rumah, masih kondisi daring. Jadi dalam keadaan ini anak jadi nggak akan fokus nantinya. Selanjutnya silakan. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya yang kelima yaitu awasi penggunaan alat belajar. Metode belajar dari rumah akan membuat anak menggunakan seperti gadget, laptop, komputer, atau handphone lebih lama dari biasanya. Orang tua harus bisa mengecek aktivitas anak di sela-sela waktu belajarnya. Juga disarankan untuk menyampaikan efek samping dari penggunaan gadget yang terlalu lama, misal dari segi kesehatan dan juga segi mental. Yang keenam yaitu jangan lupa mengajak anak untuk bergembira bersama. Belajar di rumah biasanya akan membuat anak itu merasa bosan atau stres lah. Jadi orang tua juga harus mengajak anaknya itu untuk bergembira supaya tidak stres atau bosan, dengan cara memperhatikan waktu istirahat. Pada saat jam istirahat, misalnya pada jam istirahat, anak bisa diajak untuk memasak bersama atau menyiapkan makan lah, supaya tidak terlalu fokus ke pelajaran, supaya tidak stres. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu persiapkan diri untuk pertanyaan yang diajukan oleh anak. Pandemi COVID-19 ini mungkin akan membuat orang tua banyak berinteraksi dengan anak di rumah. Bukan tak mungkin anak ketika belajar di rumah kebingungan lalu bertanya kepada orang tua terkait pelajaran di sekolah yang tidak dipahami. Maka dari itu orang tua juga harus belajar dengan buku yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada anaknya, sehingga ketika anak di rumah kurang paham lalu bertanya pada orang tua bisa menerangkan apa yang anak kurang pahami. Mungkin sekian tip dari saya dan Ustadz Rifai selama belajar di rumah. Yuk buka semangat baru, buka lembaran prestasi baru, dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.